Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah yang mana telah memberikan kita nikmat waktu luang dan nikmat sehat sehingga kita semua dimudahkan dalam berbuat kebajikan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Semoga syafaatnya tercurahkan pada kita semua di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang kiat agar Ramadan tahun ini lebih bermakna. Dalam kehidupan sehari-hari, kita suka menjumpai hal-hal yang indah dan nikmat yang rasanya sayang kalau dilewatkan begitu saja. Misalnya, ada produsen sebuah produk yang getol membuat promosi dengan harapan konsumen bisa terpikat terhadap penawaran tersebut, seperti menawarkan beragam diskon, bonus bagi setiap yang membeli produk tersebut. Itu sebabnya biasanya banyak orang yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Boleh dibilang Ramadan mirip dengan seperti itu. Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memanfaatkan nikmat dan indahnya Ramadan. Maka sayang sekali kalau Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa adanya aktivitas amal soleh yang kita lakukan. Sebab saat Ramadan Allah memberikan bonus yang besar dalam ibadah kita. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka sungguh aneh kalau ada kaum muslimin yang ogah-ogahan begitu datang Ramadan. Yakinlah, dengan puasa bukan berarti kita tambah kurus dan menderita, tapi justru kita akan menjadi sehat dan dapat pahala pula. Pokoknya sayanglah kalau Ramadan dibiarkan begitu saja tanpa diisi dengan aktivitas amal soleh. Kiat pertama adalah menahan lapar dan menahan nafsu. Memang sih, kalau disuruh nahan rasa lapar, kayaknya di antara kita banyak yang sanggup. Apalagi cuma sehari sekitar 12-14 jam. Hari-hari biasa aja tahan nggak makan seharian kan? Misalnya karena rasa laparnya terobati dengan main video game. Ada loh yang main video game sampai lupa makan, lupa sholat, dan lupa diri. Jadi, dari sisi nahan untuk tidak memenuhi kebutuhan jasmani pada bisa dan kuat. Persoalannya, ternyata banyak yang gagal dalam menahan hawa nafsu. Bener loh, udah banyak faktanya. Sekedar contoh, mulutnya emang puasa dari makan dan minum, tapi nggak puasa dari ngomongin kejelekan orang lain. Nah loh, puasanya emang nggak batal, tapi pahalanya bisa berkurang karena ngomongin kejelekan orang alias ngibah atau ngegosip. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, betapa banyak orang yang puasa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan lagi dalam aktivitas puasa Ramadan nanti. Maksudnya sekarang. Paling enggak, ini sebagai rambu-rambu supaya kita
Selamat dalam perjalanan mengarungi Ramadan ini. Nah, dalam urusan menahan lapar dan nafsu ini bisa disiasati dengan berbagai aktivitas yang bisa menjaga puasa kita. Kiat yang kedua adalah jaga kondisi tubuh. Caranya bisa dengan olahraga. Olahraga adalah alternatif paling murah. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Tapi jangan kebanyakan istirahat loh. Karena kalau kita terlalu sering istirahat, nantinya malah lebih capek, malah jadi lemes. Menjaga kondisi tubuh ini tentu tujuannya agar kita bisa sukses menjalani puasa tanpa harus ada yang bolong-bolong. Memang sih, kalau sakit bisa diganti di hari lain di luar Ramadan. Tapi, alangkah nikmatnya bila kita bisa full puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Kiat yang ketiga adalah memperbanyak aktivitas amal soleh. Bukannya kalau banyak aktivitas malah capek ya mas? Nah begini ya, aktivitas di sini yang berkaitan dengan pelaksanaan amal baik kita, seperti mengikuti sholat tarawih berjamaah di masjid, tadarus Al-Quran, membuat atau mengikuti acara sanlat, menghadiri kuliah subuh, ceramah Ramadan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyaklah yang bisa kita jalani dan pastikan niatnya adalah dalam rangka mencari pahala. Jadi, pahala kita dari kegiatan lain bertambah dan puasa kita juga selamat karena banyak aktivitas. Lagi pula, kalau diam aja, jarum jam kan kayaknya berjalan jadi lambat banget. Tapi, kalau ada kegiatan di luar kan jadi nggak terasa. Tahu-tahu udah mau buka. Kan enak kalau gitu. Hanya aja, tenaga kamu juga harus diperhatikan. Jangan sampai terkuras habis. Itu sebabnya, kalau pagi-pagi olahraga kecil aja untuk menjaga stamina tubuh. Kiat yang selanjutnya adalah hindari perbuatan maksiat, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah, ini adalah kiat yang agak susah ya. Terus terang aja, untuk urusan lapar insya Allah kita kuat. Tapi bila nahan godaan hawa nafsu, memang agak sulit. Tapi bukan berarti tanpa bisa diselesaikan loh. Insya Allah, asal kita mau berusaha, insya Allah pasti bisa. Tapi ya namanya juga manusia, tempatnya lupa dan salah. Ada kalanya kita tanpa terasa atau bahkan sengaja berbuat maksiat. Biasanya nih, tanpa terasa kita bisa juga karena ketidaktahuan kita suka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Misalnya pas kita diskusi, membahas tugas sama belajar. Tahu-tahu kok malah ujung-ujungnya ngomongin temannya sendiri, malah bicarain kejelekan orang lain. Nah itu kan udah kita berbuat dosa sebenarnya. Bisa-bisa menguap itu pahala puasa kita. Pokoknya beneran sayang lah puasa kita jika kita terkadang masih berbuat seperti itu. Bayangin coba, kalau setiap hari sepanjang Ramadan kita berbuat seperti itu. Bisa-bisa puasa kita cuma dapat lapar dan dahaga saja. Nauzubillahi min dzalik. Saat puasa, kita juga terlarang untuk ngomongin yang jorok, keji, dan tercela. Kenapa? Bisa mengurangi pahala puasa kita. Kalau ada teman kamu yang nekat ngajakin untuk ngegosip, bicara kotor, dan keji misalnya, kamu jangan tergoda. Malah seharusnya kamu yang menasihati orang tersebut, terus bilang bahwa kamu sedang puasa. Dan seharusnya saat kamu ngomong begitu, dia paham. Untuk kiat yang terakhir adalah menghilangkan aktivitas yang miskin manfaat bagi puasa kita. Contohnya ya, seperti main game seharian, main ludo, main monopoli, karambol, main petasan,
dan sebagainya. Yang pokoknya dengan permainan tersebut akan menghabiskan waktu kita untuk beribadah. Jangan sampai puasa kita di bulan Ramadan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kan gak nikmat dan gak bermakna. Jadi jangan sia-siakan bulan bonus ini dari Allah. Kalau hanya untuk mengisi kejenuhan aja insya Allah boleh. Yang penting jangan sampai seharian. Kalau main game, mainan sebagainya, nanti kita terlena. Demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Ada banyak kurang dan lebihnya dari saya, mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.